Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang sosialisasi dan kepribadian. Pada saat kelompok kami presentasi, diharapkan para audiens untuk memfokuskan pikiran, mata, dan telinga terhadap presentasi yang akan kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, audiens dapat bertanya ketika moderator sudah mempersilahkan di akhir presentasi nanti. Walaupun kita hanya bisa bertemu secara online, kami harap kita tetap semangat. Poin-poin yang akan kita bahas pada sosialisasi dan kepribadian yaitu ada 8 poin. Yang pertama tentang pengertian, tentang tujuan, bentuk sosialisasi berdasarkan jenisnya, pola sosialisasi, agen sosialisasi, tahapan, sosialisasi dan pembentukan kepribadian, dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi. Pada poin pertama yaitu tentang pengertian. Nah, tentang pengertian ini yang pertama menurut para tokoh. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah proses di mana seorang anak harus belajar menjadi seorang yang berpartisipasi dalam masyarakat. Sedangkan menurut Robert M.Z. Lawang mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses mempelajari nilai, norma, dan peran. Dan yang terakhir dari Horton dan Han, sosialisasi yaitu proses yang terjadi ketika seorang individu menghayati nilai-nilai dan norma-norma di sekelompok masyarakat di mana ia hidup sehingga terbentuklah kepribadiannya. Jadi, sosialisasi adalah suatu proses untuk menanamkan dan membangun adat kebiasaan atau norma-norma dalam sekelompok masyarakat. Melalui proses sosialisasi ini, setiap manusia akan memahami bagaimana mereka harus bertingkah laku di sekelompok masyarakat. Poin yang kedua yaitu tujuan sosialisasi. Tujuan sosialisasi menurut Subadi pada tahun 2008 ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu memperoleh nilai-nilai, norma-norma, dan adat istiadat. Yang kedua, mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan seseorang untuk dapat berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya yaitu bentuk sosialisasi berdasarkan jenisnya. Bentuk sosialisasi berdasarkan jenisnya yaitu ada 2. Yang pertama ada sosialisasi primer, yang kedua ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer menurut Peter L. Berger dan Luqman menyatakan bahwa sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat dalam keluarganya. Sosialisasi primer berlangsung saat anak berumur sekitar 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Yang kedua yaitu sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pola sosialisasi. Pola sosialisasi terbagi menjadi 2, yaitu sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi represif merupakan pola sosialisasi yang mengutamakan kepatuhan anak terhadap orang tua. Sedangkan sosialisasi partisipatoris merupakan pola sosialisasi yang mengutamakan adanya partisipasi dari anak. Selanjutnya yaitu agen sosialisasi. Agen sosialisasi merupakan pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Nah, agen sosialisasi ini dapat disebut dengan media sosialisasi karena orang-orang yang terlibat tersebut merupakan media sebagai perantara atau cara-cara orang melakukan sosialisasi. Nah, agen sosialisasi ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama ada keluarga atau disebut dengan pendidikan informal. Yang kedua ada kelompok pergaulan, teman bermain atau disebut dengan pendidikan nonformal. Yang ketiga ada lingkungan sekolah atau disebut dengan pendidikan formal. Dan yang keempat ada media massa.
Agen sosialisasi yang pertama yaitu keluarga. Nah, keluarga di sini merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi manusia, di mana setiap individu akan mengenal dunia pertama kali yang akan dijadikan agen sosialisasi adalah keluarga. Sehingga keluarga menjadi pintu gerbang utama untuk seseorang dalam memperkenalkan sosialisasi. Adapun peran keluarga adalah penanaman nilai utama dalam pembentukan karakter anak dan menjadi penentuan keberhasilan nilai yang telah ditanamkan oleh keluarga, terutama orang tua. Adapun jenis-jenis keluarga terdiri dari keluarga inti atau nuclear family, meliputi ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara angkat yang belum menikah dan tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Selanjutnya ada keluarga luas atau extended family, di mana di sini agen sosialisasinya lebih luas karena dalam satu rumah bertambah anggotanya sehingga terdiri atas beberapa keluarga yang meliputi kakek, nenek, paman, dan bibi. Yang kedua yaitu kelompok pergaulan teman bermain. Nah, teman bermain atau teman sebaya ini merupakan individu-individu yang memiliki kedudukan yang sama. Teman sebaya ini berpengaruh pada gaya hidup anak seperti dari segi penampilan, kegiatan sosial, cara berpacaran, dan sebagainya. Dalam kelompok ini, seseorang anak akan mulai belajar aturan-aturan yang belum tentu sama dengan kebiasaan yang dilakukan di dalam keluarga. Sosialisasi dalam kelompok ini dilakukan dengan cara mempelajari pola interaksi dengan orang-orang yang sederajat dengannya. Kelompok bermain di usia anak-anak ini meliputi teman, tetangga, kerabat yang sebaya dengannya. Selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah, seseorang akan mempelajari hal-hal baru yang belum pernah dipelajarinya di dalam keluarga maupun kelompok bermain melalui sekolah. Dalam lembaga pendidikan formal ini, seseorang akan belajar tentang membaca, menulis, dan berhitung. Dalam lingkungan rumah, seseorang anak akan mengharapkan bantuan dari orang tuanya setiap kali melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi dalam lingkungan sekolah ini, sebagian besar tugas yang diberikan harus dilakukan dengan mandiri dan bertanggung jawab oleh seorang anak itu sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Media massa merupakan agen sosialisasi yang menjangkau banyak orang. Media massa dapat menjadi agen sosialisasi karena efeknya, sehingga nilai dan norma dalam media massa bisa dimengerti oleh anak. Akan tetapi, informasi yang ada di media massa ada yang positif dan ada yang negatif. Apabila positif, maka terbentuk kepribadian yang positif, begitupun sebaliknya. Adapun media massa terdiri dari media cetak atau surat kabar, majalah, tabloid, dan media elektronik berupa radio, televisi, video, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan pada proses sosialisasi. Tahapan pada proses sosialisasi ini ada 4. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap meniru. Yang ketiga, tahap siap bertindak. Dan yang keempat, tahap penerimaan norma kolektif. Nah, yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini merupakan tahap di mana seseorang akan mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi proses-proses sosialisasi yang akan berjalan. Tahap ini dimulai sejak ia lahir, tentunya sudah mempersiapkan dirinya. Contohnya, pada tahap ini, misalnya saja pada tahap ini disertai dengan tahap meniru. Contohnya, misalnya sama orang tuanya disuruh untuk berjabat tangan dengan orang yang lebih tua. Nah, pada tahap ini seseorang ia akan berjabat tangan, tetapi seseorang itu tidak mengerti apa makna dari berjabat tangan tersebut. Nah, selanjutnya proses yang kedua adalah tahap meniru. Tahap meniru ini anak mulai memberikan makna terhadap perilaku yang ia tiru, mulai mengenal bahasa dan mulai mendefinisikan siapa dirinya. Pada tahap yang pertama tadi, seorang anak meniru, tetapi dia tidak mengetahui apa makna dari kegiatan yang ia tiru. Pada tahap yang kedua ini, seorang akan meniru, tetapi dia mulai mengetahui apakah makna dari kegiatan yang ia lakukan, yang ia tiru tersebut.
Nah, selanjutnya yang nomor 3 yaitu tahap siap bertindak. Pada tahap siap bertindak ini, seseorang mulai sadar bahwa dirinya merupakan bagian dalam sistem kehidupan sosial, sehingga proses peniruan akan semakin berkurang, yang digantikan oleh peran serta langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Pada tahap yang ketiga ini, seseorang tidak lagi dituntut atau disuruh untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Namun pada tahap ini, seseorang tersebut mulai sadar bahwa dia harus melakukan kegiatan tersebut tanpa diberikan aba-aba. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini, seseorang mulai dewasa dan mampu memposisikan dirinya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat luas. Pada tahap ini, seseorang akan mengerti atau menempatkan dirinya. Ia juga akan mengerti norma-norma yang harus ia ikuti atau aturan-aturan yang harus ia terapkan jika ia berada di sekelompok masyarakat luas. Selanjutnya, sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Kepribadian ini merupakan hasil dari proses sosialisasi. Kepribadian sebagai konsistensi pola watak atau perilaku yang ada di dalam diri seseorang, sehingga menjadi sebuah ciri khas atau identitas dari seorang individu. Proses sosialisasi sangat penting bagi seseorang yang selanjutnya akan diwariskan kepada setiap keturunannya. Jadi misalnya saja kita bersosialisasi di masyarakat Jawa. Nah, nantinya pun keturunan-keturunan juga akan bersosialisasi dengan kebudayaan Jawa, kecuali nantinya keturunan tersebut akan berpindah atau ia berpindah ke lingkungan lain, dan otomatis ia akan juga melakukan proses sosialisasi dengan lingkungan di mana ia tinggal. Selanjutnya, proses sosialisasi yang telah dilalui oleh seseorang akan menjadi alat kontrol yang akan menyumbangkan variabel dalam pembentukan kepribadiannya. Karena kepribadian ini adalah hasil dari proses sosialisasi, nantinya produk dari sosialisasi yang telah dilakukan ini akan menjadi variabel, akan menjadi penyumbang dalam pembentukan kepribadiannya. Proses sosialisasi akan menentukan perilaku seseorang sesuai dengan bagaimana norma dan nilai yang berlaku di sekelompok masyarakat di mana tempat ia tinggal. Apabila sosialisasi yang diterima itu sejalan dengan norma di dalam masyarakat, maka perilaku atau kepribadian dari seseorang tersebut juga akan sejalan dengan norma yang ada di masyarakat. Sebaliknya, sedangkan jika proses sosialisasi itu bertentangan atau tidak sejalan dengan norma di dalam masyarakat itu, maka pola perilaku pada seseorang itu juga tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Misalnya saja seseorang yang tinggal di beda daerah, kemudian seseorang itu secara otomatis mendapatkan sosialisasi di tempat daerah di mana ia tinggal, dan ketika ia berinteraksi di sesama masyarakat di daerah itu, apa yang menjadi hasil dari proses sosialisasi tersebut ia sesuai dengan masyarakat di daerah itu. Berbeda halnya jika masyarakat yang menerima proses sosialisasi di daerah itu terus kemudian ia pindah ke daerah lain, otomatis proses sosialisasi yang ia dapatkan di daerah sebelumnya itu bisa jadi berbeda dengan daerah yang saat ini ia tinggal. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah materi yang telah kami sampaikan mengenai sosialisasi dan kepribadian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.